Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini ibu akan menjelaskan materi KD 3.3, yaitu prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Tujuan pembelajaran bisa kalian baca ya. Yang pertama, tentang pengertian peralatan kearsipan. Apa itu peralatan kearsipan? Yaitu semua benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Mungkin kalian pernah melihat secara tidak langsung peralatan kearsipan yang ada di ruang guru ataupun di ruang kantor. Fungsi peralatan kearsipan. Yang pertama sebagai wadah penyimpanan arsip. Yang kedua sebagai alat pendukung guna meringankan dan mempermudah pekerjaan kearsipan. Yang ketiga sebagai alat pelindung arsip dari kerusakan. Kegiatan penyimpanan kearsipan terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pengarsipan horizontal yang penyimpanannya dilakukan secara mendatar atau horizontal, di mana arsip atau dokumen saling bertumpuk pada rak atau laci. Yang kedua, pengarsipan vertikal dilakukan secara tegak lurus, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Yang ketiga, pengarsipan lateral, di mana dokumen atau arsip disimpan secara berdiri, di mana arsip disusun berderet menyamping. Macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama ada filing cabinet, yaitu peralatan arsip yang biasa digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Bisa terbuat dari plastik, logam, ataupun kayu. Ada rotary atau alat penyimpanan berputar. Alat ini digerakkan secara berputar sehingga penempatan dan pertemuan kembali tidak makan banyak tenaga. Ada lemari arsip, yaitu tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Penyusunannya dilakukan secara berdiri menyamping, dengan lebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam outner atau ditumpuk secara mendatar. Ada rak arsip, yaitu rak arsip yang akan disimpan di dalam rak, dimasukkan ke dalam outner atau kotak arsip, seperti yang pernah kalian lihat di ruang-ruang perpustakaan. Ada map arsip. Map arsip terdiri dari 3, ada stok map folio, map yang memiliki daun pintu pada setiap sisi, ada map setengah hektar, yang dimana map tersebut memiliki penyempit di tengahnya, ada hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantungnya dipasang pada gawang yang ada di filing cabinet. Kemudian ada guide. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari 2 bagian, ada guide dan badan guide. Kemudian ada outner. Outner itu adalah map besar yang dengan ukuran punggung sekitar 5 cm, yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Kemudian ada stapler dan staples. Mungkin pernah kalian setiap hari melihat stapler dan staples. Ada yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Isi dari stapler namanya staples. Maka jangan sampai salah jika kalian menyebutkan stapler itu adalah staples. Nanti akan, kalau kalian tahu artinya adalah staples itu adalah isi dari stapler. Kemudian ada perforator. Perforator adalah alat untuk melubangi kartu yang dapat dibedakan menjadi 3 bentuk perforator. Ada perforator 1 lubang, ada perforator 2 lubang, ada perforator yang 5 lubang. Kemudian ada numerator atau mesin penomor, yaitu alat yang membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Numerator terdiri dari
dua macam, ada numerator kecil yang terdiri dari 4-6 digit angka, ada numerator besar yang terdiri lebih dari 6 digit angka. Ada kotak atau box. Kotak atau box, kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif, biasanya terbuat dari karton tebal, di mana arsip tersebut disimpan dalam kotak terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam folder. Kemudian ada alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Alat sortir ini berbentuk seperti rak atau kotak yang bertingkat, yang bahannya terbuat dari logam, ada kayu, plastik atau karton. Kemudian ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Ada tickler file. Tickler file adalah alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang berfungsi untuk menyimpan arsip yang berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lainnya yang memiliki jatuh tempo. Tickler file biasanya dilengkapi juga dengan guide atau pembatas yang berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Ada cardex. Cardex atau card index kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Alat ini terbuat dari besi baja ataupun kayu. Kemudian ada alat penyimpanan khusus yang sering kalian lihat, yaitu alat yang digunakan dalam menyimpan arsip berbentuk khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai berbagai bentuk dan desain, karena sangat tergantung pada perkembangan teknologi. Bahkan ada pula alat penyimpanan data yang berada di dunia maya seperti Google Drive. Kalian sudah pasti melihat dan memiliki alat-alat penyimpanan khusus tersebut. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan kriteria pemilihan alat kearsipan. Yang pertama, disesuaikan dengan bentuk atau ukuran fisik arsip. Yang kedua, dilihat dari sifat arsip tersebut, apakah rahasia ataupun sangat rahasia. Yang ketiga, harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan arsip. Yang keempat, memberikan kemudahan saat pengambilan maupun pengembalian pada tempatnya. Yang kelima, mempertimbangkan besarnya ruangan arsip yang ada. Yang keenam, memperhatikan bentuk organisasi, baik itu organisasi besar ataupun kecil. Yang ketujuh, tingkat perlindungan arsip yang disimpan, agar arsip tersebut tidak mudah rusak ataupun terbakar. Yang kedelapan, biaya yang dialokasikan. Demikian penjelasan materi Ibu hari ini. Nanti kita bertemu kembali di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.